Halo warga Depdikmat, selamat datang di podcast Depdikmat #1 dengan saya, Radia Rizka Awalia, staf ahli bidang jurnalistik Himatika FMIPA UNY 2023. Tentu saya tidak sendiri, saya dibersamai oleh narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Kepala Bidang Kesejahteraan dan Advokasi Himatika FMIPA UNY 2023 yang saat ini menjadi Ketua PPK Ormawa Himatika FMIPA UNY 2023. Beliau adalah Amira Ayu Nandasiwi. Halo Amira, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah ya, kabarku sampai hari ini baik gitu. Jadi sehat alhamdulillah, dan juga nggak sakit kayak gitu. Alhamdulillah. Lalu memasuki semester ganjil ini, bagaimana dengan perkuliahan yang Amira sendiri sedang jalani hingga saat ini? Ya, kalau buat perkuliahan sendiri alhamdulillah lancar ya sejauh ini, karena memang buat di semester 5 ini tuh kita udah masuk ke kayak peminatan gitu loh, konsentrasi gitu. Jadi uh, lebih seru di semester 5 ini. Kemudian di sela-sela perkuliahan, apakah ada kegiatan lain yang sedang dijalani atau enggak nih? Oke, kalau kesibukanku sendiri, berhubung aku itu kan gabung ya di himpunan di Himatika. Nah, jadi kesibukannya juga di situ. Terus sekarang ya alhamdulillah, karena kemarin itu berkesempatan untuk berkegiatan di PPK Ormawa, jadi sibuk juga di Gunung Kidul kayak gitu. Kebetulan di situ PPK Ormawanya. Oke, tadi sempat disinggung juga ya terkait PPKO yang kebetulan sesuai dengan tema podcast kali ini. Kalau begitu langsung saja kita ke sesi inti yaitu mengenal lebih dekat dengan PPKO. Baik, jadi yang pertama-tama terkait pengertian PPKO itu sendiri apa sih Amira? Mungkin bisa dijelaskan nih kepada teman-teman Depdikmat. Oke, kalau bicara tentang PPK Ormawa ya, PPK Ormawa sendiri singkatannya itu Program Pengembangan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan. Nah, ini tuh kayak kegiatan semacam pengabdian masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatannya itu yang diinisiasi, program-program di dalamnya itu diinisiasi oleh organisasi kemahasiswaan kayak gitu. Terus tujuan dari PPK Ormawa sendiri sebagai ini ya, dari keperguruan tinggi itu untuk memperkuat kapasitas organisasi kemahasiswaan itu tadi kayak gitu nih. Sebelumnya, apakah PPKO ini sudah pernah dilaksanakan atau terdapat kegiatan semacam PPKO yang pernah diselenggarakan atau belum nih? Iya, jadi ada sebelumnya tuh ada kegiatan semacam PPKO, tapi namanya itu PHP 2D kayak gitu. Jadi sebenarnya antara PHP 2D dan juga PPK Ormawa ini tuh sama kayak gitu. Yang menyelenggarakannya pun sama, dari Belmawa Dikti kayak gitu. Tapi memang diganti namanya aja kayak gitu. Kemudian membahas perbedaan antara PPKO dengan PHP 2D, apakah keduanya saat ini sedang berjalan atau bagaimana? Kalau PPK Ormawa sama PHP 2D itu sebenarnya program yang sama kayak gitu kan, yang diselenggarakan oleh Belmawa Dikti kayak gitu. Nah, perbedaannya apa? Mungkin di nama doang kayak gitu. Kalau dulu di 2 tahun yang lalu itu namanya PHP 2D, tapi untuk 2 tahun belakang ini itu diganti dengan nama PPK Ormawa. Kayak gitu sih. Lantas, apa perbedaan antara KKN dengan PPKO karena keduanya merupakan kegiatan yang sifatnya sama-sama terjun ke masyarakat? Lalu untuk perbedaannya sendiri di perihal dana, kalau di PPK Ormawa kita mendapat dana hibah dari Belmawa Dikti, tapi kalau misalkan kegiatan KKN itu dapat dana dari kampus, dari universitasnya, seperti itu. Baik, kemudian bisa diceritakan nih Amira bagaimana sih awal mula tim PPKO Himatika FMIPA UNY 2023 ini bisa terbentuk? Oke, kalau terbentuknya tim sendiri kemarin aku sistem nembung gitu ya. Jadi antar personal aku tanyain berkenan atau tidak untuk join ke tim PPK Ormawa Himatika kayak gitu. Untuk kegiatan yang dilakukan oleh tim PPKO ini ada apa aja nih Amira?
Oke, untuk kegiatannya sendiri kita fokus ke topik desa wisata ya, karena memang topik kegiatan program kerja yang kita bawakan itu desa wisata. Jadi kaitannya dengan desa wisata. Nah, untuk programnya sendiri ada dua utama kegiatan program itu ada aglomerasi UMKM atau pemusatan UMKM sama eduwisata kayak gitu. Eduwisata tuh seperti nantinya kalau misalkan ada wisatawan datang ke desa itu, nah itu ada demo pembuatan kerajinan yang ada di Desa Sodo seperti itu. Lalu bisa dijelaskan juga nih terkait alasan atau latar belakang dalam pemilihan desa dan penentuan broker. Oke, untuk latar belakangnya sendiri karena kita melihat potensi yang ada di Desa Sodo dengan potensi kekayaan kerajinan yang ada di sana kayak gitu, dan juga di sana itu kondisinya dari 5 padukuhan, 4 padukuhannya punya ciri khas kerajinannya masing-masing, dan 1 padukuhan untuk UMKM di Rambak Kulit seperti itu. Dan sebelum menentukan program kerja itu, kita juga melakukan jajak pendapat terutama ke Pak Lurah kayak gitu. Terkait pembagian sih oleh setiap anggota timnya itu bagaimana sih Amira? Oke, buat pembagian sih ya di tim PPK Ormawa Himatika sendiri itu ya aku bagi seperti sisi pada umumnya kayak gitu. Jadi ada sekretaris bendahara, ada tim logistik, terus ada tim humas, tim media, terus ada tim acara. Nah, untuk tim acara ini nanti bakal nge-PJ-in kayak gitu. Jadi penanggung jawab setiap agenda yang ada di program kami kayak gitu. Pastinya dalam menjalani kegiatan PPKO dari awal hingga saat ini tidak selalu berjalan mulus ya Amira. Lantas kendala apa saja sih yang dialami oleh tim PPKO Himatika FMIPA UNY 2023 hingga saat ini? Oke, kalau bicara soal kendala ya di PPK Ormawa itu ya karena kita terjun langsung di masyarakat, pastinya kurang lebih berkaitan sama masyarakat. Kalau di tim PPK Ormawa sendiri, kendala terbesarnya adalah partisipan kayak gitu. Jadi ya karena kita harus menyesuaikan agenda yang ada di desa dan juga kegiatan-kegiatan warganya. Jadi kadang itu ketika kita mengadakan agenda ada mungkin kendala-kendala terkait ya ada tabrakan untuk agendanya warga di sana dan juga agenda yang kita laksanakan kayak gitu. Baik, lalu apa saja manfaat dari program-program yang telah dirancang oleh tim PPKO Himatika FMIPA UNY 2023 baik bagi desa maupun tim PPKO itu sendiri? Jadi untuk manfaat program kerja PPK Ormawa Himatika FMIPA UNY sendiri untuk desa, untuk warga di sana adalah untuk menstabilkan perekonomian, untuk meningkatkan perekonomian juga kayak gitu, karena memang topik dari yang kita bawakan, program yang kami bawakan adalah desa wisata kayak gitu ya. Harapannya ketika nanti ada wisatawan yang datang di desa bisa meningkatkan, bisa membuka peluang pekerjaan untuk warga desa Sodo. Oke, untuk manfaat program kerja bagi tim sendiri ya, nanti berkaitan sama soft skill kayak gitu. Nah, karena kita kan yang kayak aku sampaikan tadi, kalau kita terjun langsung ke masyarakat kayak gitu ya. Nah, kurang lebih kita belajar nih cara mengkomunikasikan suatu hal ke masyarakat. Bagaimana sih ngomong, ngobrol sama bapak-bapak, sama mas-mas Karang Taruna atau mbak-mbak Karang Taruna atau komponen-komponen desa lainnya kayak gitu. Terus juga di situ karena kita kerja tim di mana di bulan Juli kemarin karena masih libur jadi kita banyak ngumpulnya jadi satu tim. Jadi karena 1-2 orang ataupun 3 orang nantinya ketika membawakan gagasannya akan berbeda. Nah, nanti bagaimana kita menerima gagasan orang lain kayak gitu.
Terus untuk manfaat lainnya mungkin banyak banget ya, terkait manajemen tim, manajemen waktu, apalagi kalau misalkan ini kan sudah masuk kuliah untuk angkatan 2021. Nah, di sini kita membagi waktu antara perkuliahan dan juga pelaksanaan program kerja di Gunung Kidul ya. Gitu. Jadi di Senin sampai Jumat kita kuliah, atau untuk angkatan 20 ada kesibukan PKL kayak gitu. Terus di hari Jumat sorenya harus berangkat ke Sodo, harus melaksanakan program kerja di Sabtu minggunya, dan di hari Seninnya harus kembali berkuliah kayak gitu. Jadi kemampuan-kemampuan seperti itu yang diasah di dalam tim. Dengan berakhirnya PPKO nanti, apakah terdapat rencana kegiatan pasca PPKO? Oke, untuk rencana kegiatan pasca PPK Ormawa ya, harapannya ketika nanti teman-teman tim PPK Ormawa Himatika itu sudah meninggalkan desa, program-program kerja yang sudah dirancang oleh teman-teman tim bisa dilaksanakan secara mandiri oleh desa kayak gitu. Nah, rencananya adalah kita melakukan controlling secara rutin ke desanya, ke warga desanya, ke kelompok sasarannya seperti itu. Nah, karena tidak hanya sebatas program kerja selama kita berkegiatan di sana, tapi ada program kerja yang berkelanjutan. Bagaimana nanti benefit yang didapatkan oleh warga desa ketika ya memang program kerja yang dibawakan, terus nanti tidak ada kita di sana ya, dimana nanti kalau misalkan kita sudah tidak full di sana, nanti harapannya sudah bisa dikelola secara mandiri kayak gitu. Nah, untuk perannya dari teman-teman tim adalah controlling itu tadi. Baik, semoga harapan serta rencana teman-teman PPKO Himatika FMIPA UNY 2023 akan adanya kegiatan pasca PPKO dapat terlaksana. Last but not least, untuk Amira, mungkin bisa nih memberikan sedikit pesan untuk teman-teman di luar sana, khususnya bagi para warga Depdikmat. Oke, buat teman-teman ya, teman-teman di luar sana, khususnya teman-teman Dekdikmat kayak gitu, pesan buat kalian, dan tentunya ini pesan buat aku juga sih. Aku mau cerita aja. Dulu sebelum aku kuliah, bapakku tuh pernah bilang kalau ketika kita jadi mahasiswa, kita berkesempatan buat mencoba hal baru kayak gitu. Ya apapun bisa kita lakuin gitu teman-teman. Kita bisa kuliah sambil kerja, kita bisa kuliah sambil magang, kita bisa kuliah sambil ikut lomba ini itu kayak gitu. Dan ketika teman-teman bisa melakukan itu, ya lakuin aja kayak gitu. Dan juga kalau misalkan ya udah kuliah harus ikut ini itu, gimana tuh nggak pusing kayak gitu. Nah di sini ya pusing kayak gitu, pasti pusing ketika udah kuliah harus ngurus hal-hal di luar kuliah, apalagi teman-teman yang memutuskan untuk kuliah sambil kerja itu keren banget kayak gitu, karena nanti skill teman-teman diasah di sini, kemampuan manajemen waktu diasah kayak gitu. Ketika ya nanti kalau kuliah kan kenapa kita bisa mencoba hal baru, karena kalau misalkan di kuliah tuh nggak full ya, nggak full dari, kalau misalkan kita sekolah dulu full dari pagi sampai sore kalau full day kayak gitu. Kalau kuliah mungkin satu hari ada yang nggak ada matkul, ada yang matkulnya satu doang, terus nanti ngapain ya, ada memang ada yang mahasiswa yang memutuskan untuk mengisi waktu-waktu luangnya memang untuk belajar kayak gitu, atau mungkin dari mahasiswa lain memutuskan untuk mengisi waktu luangnya dengan bekerja kayak gitu, atau dengan ya main kayak gitu, yaitu nggak apa-apa kayak gitu, tapi asalkan yang mau aku sampaikan di sini, dan kata bapakku juga, pesan yang sampai saat ini ku ingat adalah apapun keputusan yang bakal teman-teman ambil itu adalah keputusan yang baik.
yang baik untuk diri teman-teman dan juga yang baik untuk masyarakat, kayak gitu. Dan juga kalau berkaitan sama mahasiswa ya, kita bicara mahasiswa, mahasiswa adalah jembatan untuk masyarakat, kayak gitu. Ya, pengalaman di PPK Ormo ini mengajarkan kalau mahasiswa itu dianggap orang yang ya punya bekal ilmu, kayak gitu, punya pengetahuan yang luas. Nah, gimana nih cara teman-teman di sini untuk memanfaatkan pengetahuan itu? Syukur-syukur kalau dari teman-teman di sini yang uh, domisili Jogja itu bisa berkontribusi ke Karang Taruna, memeriahkan acara-acara desa, kayak gitu. Soalnya itu teman-teman, kalau di desaku sendiri tuh uh, anak mudanya kurang aktif, kayak gitu. Tapi setelah beberapa lama di Jogja, aku lihat ternyata anak mudanya tuh aktif-aktif, kayak gitu. Ada 17-an, ada tirakatan kalau 17 Agustusan, terus ada lomba-lomba di hari-hari besar, kayak gitu. Itu menurutku keren banget ya, ketika anak muda nih, anak muda yang punya kesibukan, punya dunianya sendiri. Karena anak muda kan cenderung ke punya dunia sendiri ya. Kalau misalkan masyarakat mau terjun ke masyarakat itu luar biasa banget. Gimana mereka mau belajar bagaimana mengkomunikasikan itu tadi, mengkomunikasikan ke masyarakat, ke bapak-bapak kayak gitu, ke ibu-ibu kayak gitu. Yaitu adalah bentuk proses, bentuk uh, apa ya, lika-liku kayak gitu ya, sebagai mahasiswa, sebagai anak muda kayak gitu di masyarakat. Yang tentunya harapannya ketika jadi mahasiswa, ketika jadi anak muda yang berpendidikan, yang punya ilmu, itu bisa menjadi jembatan tadi antara masyarakat dan juga pemerintah, kayak gitu. Dan juga di sini ketika teman-teman bisa mencoba hal baru tadi, teman-teman bakal punya pengalaman, kayak gitu, pengalaman yang mungkin teman-teman tidak temui di perkuliahan. Teman-teman tidak menemukan ketika interaksinya hanya sesama teman mahasiswa saja, kayak gitu. Karena emang bener-bener kurasain ya, ketika aku ngobrol sama Pak Lurah itu beda banget sama aku ngobrol sama dosen, kayak gitu. Nah, itu hal-hal yang mungkin nggak aku temuin di perkuliahan. Ketika aku tidak mencoba kegiatan di PPK Ormo ini, mungkin aku tidak bisa menemukan hal tersebut gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu punya kesempatan untuk mencoba hal baru, cobalah kayak gitu. Jangan pernah takut. Ya mungkin ada pemikiran kayak misalkan, wah ini kayaknya susah deh. Kayak ini aku bisa nggak ya? Kayak itu dulu dulu waktu aku mau ikut PPK Ormawa pun aku juga mikir kayak gitu. Wah ini saingannya satu Indonesia, aku bisa nggak ya, kayak gitu, bisa nggak ya sampai titik ini, bisa nggak ya meraih pendanaan, kayak gitu. Itu akhirnya alhamdulillah bisa, kayak gitu. Ya kemungkinan pemikiran-pemikiran yang semula bisa nggak ya itu terpecahkan, terselesaikan, terjawab, kayak gitu. Wah ternyata tidak ada ya, tidak mungkin, gitu. Jadi jangan takut mencoba hal baru, jangan takut untuk mengambil tanggung jawab baru, karena selama teman-teman punya kesempatan itu ya ambil, kayak gitu. Jadi semangat, semangat jadi mahasiswa, semangat jadi pemuda yang bisa menjadi pionir dari masyarakat, kayak gitu. Terima kasih kepada Amira Ayunanda Siwi yang telah bersedia untuk menjadi narasumber pada podcast Depdikmat #1 2023. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mendengarkan podcast ini. Saya Radia Rizka Awalia selaku host pamit undur diri. Sampai bertemu di edisi podcast berikutnya.